Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya R Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tips cara menjalankan manajemen strategik. Sebelum ke pembahasan, saya ingin memberi tahu atau menjelaskan ada tahapan mendasar terkait cara menjalankan proses manajemen strategik. Yang pertama, menentukan arah yang dituju oleh perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi menggunakan analisis SWOT, internal maupun eksternal. Yang ketiga, merumuskan ide atau hal-hal baru dalam jangka panjang maupun pendek. Yang keempat, mengimplementasikan rumusan ide. Yang kelima, mengevaluasi. Nah, mengevaluasi ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam perusahaan tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada 5 tahapan mendasar. Nah, kali ini saya akan membagi tips cara menjalankan suatu manajemen strategik. Berikut penjelasannya. Inilah tips untuk menjalankan suatu manajemen strategik dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, buat dan kelola scorecard. Saat menjalankan manajemen strategik, sebuah organisasi membutuhkan scorecard. Scorecard ini dibutuhkan untuk menunjukkan target yang ingin dituju, cara mencapainya, dan rencana yang telah dibuat. Tak hanya itu, scorecard juga berperan penting dalam mencatat semua progres, perubahan, dan data-data penting yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi nantinya. Pengelolaan sumber daya di dalam organisasi juga menjadi lebih mudah, karena scorecard di sini berperan sebagai benchmark atau standar yang harus diikuti oleh seluruh jajaran. Yang kedua, review strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan dan kinerja yang dihasilkan harus selalu direview secara rutin. Ketika tidak ada rapat untuk mereview strategi yang sudah diimplementasikan, maka perusahaan tidak dapat menentukan apa yang harus dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan strategi. Dengan cara yang dilakukan ini, ketika sudah mengevaluasi strategi dan menemukan kesalahan apa yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan lebih baik, saatnya untuk mengembangkan strategi. Pengembangan strategi didasarkan hasil review dan juga analisis SWOT yang sudah ditentukan. Saat masa-masa perencanaan, setelah dikembangkan dan diimplementasikan kembali, perusahaan tetap harus review dan melakukan pengembangan lagi jika masih terdapat kekurangan. Jadi untuk melakukan suatu proses strategi, mengembangkan sesuatu strategi ini sangat penting agar bisa lancar dalam menjalankan suatu strategi di perusahaan. Yang keempat, mengkomunikasikan strategi ke karyawan. Ini adalah cara paling efektif dalam menjalankan manajemen strategi. Adalah mengkomunikasikan strategi, target, dan inisiasi yang ingin dilakukan kepada seluruh karyawan. Mengingat karyawan juga merupakan ujung tombak yang akan mengimplementasikan strategi yang ditentukan, komunikasi ini juga mencakup pelatihan mengenai pentingnya scorecard kepada calon karyawan.